Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel. Masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, ya tanggal 13 Oktober 2020. Oke, sebelumnya saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat, ya sehat-sehat sekeluarga, amin. Ya, jadi market hijau sesuai prediksi saya, ya karena memang condong berita PSBB lebih cenderung ke arah positif, didukung juga oleh bursa regional yang menguatnya bahkan lebih pekat daripada IHSG. Ya, jadi kalau kita lihat perdagangan kemarin Hang Seng 2%, Shanghai 2,6 ya. Terus bursa ASEAN seperti Singapura itu hijau tapi di bawah 1%. Gitu. Terus juga mayoritas hijau sehingga ya lebih mendukung market ke arah hijau begitu. Dan sektor-sektor yang terdampak imbas dari PSBB yang dilonggarkan seperti yang sudah saya bilang, ada bioskop, entertain, terus juga ya jadi seperti bioskop, terus yang punya mall, properti yang punya mall seperti Summarecon, terus juga Pakuwon, terutamanya Pakuwon, terus juga retail juga kena, Ralphs, LPPF, gitu kan. MAPI-nya pun juga ya, MAPI Group ada MAPI, MAPA, MBAP ya, itu sama aja. Terus juga ada restoran seperti PZZA, terus juga ada DAX ya, yang mana kita sudah taking profit di DAX gitu. Jadi ketika kemarin DAX-nya turun ya di hari Jumat, kita average ya, kita nggak cut loss, justru kita tambah muatan karena memang secara teknikal bagus dan ditambah dengan momentum seperti ini meledak ya. DAX naik hampir 10% ya. Rata-rata member profitnya sih di angka 3-5%, tapi tidak sedikit juga ya yang ambil taking profit hingga belasan persen gitu. Saya pribadi sih 5% aja taking profitnya ya, tapi banyak member yang taking profit lebih dari saya, itu bagus banget ya. Jadi saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah ikutin arahan benar-benar ya. Ini saya sampaikan kepada rekan-rekan member VIP yang saya cintai dan saya sayangi tentunya. Nah, jadi seperti biasa, sebelum kita mulai morning briefing hari ini, saya mau info ya buat yang belum join charity webinar. Oke, sekarang sudah 62 orang ya, update terakhir 62 orang. Jadi charity webinar ini 1 November 2020 ya, jam 10 sampai jam 3 ada recording, gak usah khawatir. Jadi teman-teman bisa tonton berulang. Nah, nanti after webinar itu ada yang namanya karantina group, di grup nanti ada dikasih linknya. Nanti selama 1 minggu kita masih bisa tanya jawab seputar materi ya, jadi kita masih bisa nge-refresh ilmu yang sudah saya sampaikan di tanggal 1 November tersebut ya. Biaya investasinya 150.000, 20% pun disumbangkan. Jadi ini adalah biaya investasi yang luar biasa banget ya. Ingat ya, ilmu itu nggak ada habisnya. Dan ketika teman-teman memutuskan untuk dalam tanda kutip mencari nafkah ya di pasar modal, mencari ya baik itu uang jajan, baik itu untuk passive income, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, teman-teman harus punya yang namanya bekal. Bekal itu apa ya? Ilmu, pengalaman ya, dan ya pengalaman itu macam-macam ya, ada psikologi ya dan sebagainya. Nah, ilmu ini yang penting. Jadi kalau kita berkelana ya, ibaratnya kita daki gunung tanpa kita punya ilmu tentang mendaki gunung, baik itu memperhatikan peta ya kan, atau baik itu memperhatikan cuaca ya, tekstur jalanan dan sebagainya yang rawan longsor dan sebagainya. Terus apakah di wilayah tersebut ada hewan buas kah atau seperti apakah ya, itu ilmu. Sama kita di saham, ketika kita mau survive untuk jangka panjang, baik itu investasi ataupun trading, kita butuh yang namanya ilmu. Ya, ilmu juga dibagi jadi 3 sebenarnya. Ada ilmu teknikal, analisis teknikal yang sudah kita familiar, ada analisis bandarmologi atau foreign flow, ya mungkin teman-teman juga sudah familiar, dan analisis fundamental. Nah, ketiga ilmu inilah yang kita harus punya. Setidaknya basicnya itu ada. Ya, jadi nextnya ketika teman-teman
nggak ikut premium sana, nggak ikut premium sini, mandiri, teman-teman harus sudah punya bekal tersebut. Ya, bahkan ketika teman-teman ikut grup premium manapun, teman-teman harus punya bekal sebenarnya, karena nanti ketika teman-teman misalnya direkom saham A, ya, ketika teman-teman nggak punya ilmu, pasti teman-teman iya aja, oh saya beli deh, ikut aja deh. Itu juga kurang tepat. Nah, tapi kalau teman-teman punya ilmu, ketika ada rekom A, ada rekom B, teman-teman bisa berpikir kritis dulu. Oh, kenapa ya dia bisa rekom A? Oh, kenapa dia bisa rekom B? Padahal kan saham B kan bla bla bla. Atau saham A kan kayaknya kan maunya turun bukan naik. Nah, itulah fungsinya ilmu. Jadi agar kita tidak terjerumus, ya, karena sebenarnya dunia pasar modal ini kejam bagi kita yang tidak paham. Ya, jangan salah, bukan saya menakut-nakuti, ya, karena pasar modal ini kejam bagi yang tidak tahu. Tapi bagi yang sudah kenal dan sudah punya ilmu yang cukup, pasar modal ini santai aja gitu, have fun saja, nggak sekejam buat yang belum tahu. Tapi kalau yang nggak kenal pasar modal seperti apa, yang dalam tanda kutip nggak punya ilmu, ya, itu akan berbahaya sekali. Apalagi ikut mentor yang tidak jelas asal-usulnya. Itu berbahaya sekali. Nah, maka dari itu, di Charity Webinar ini memang lebih condong ke fundamental dan terkait kita untuk pemilihan saham-saham investasi. Kenapa kita pilih saham investasi? Karena sekarang adalah momen yang tepat. Ya, market kita sudah turun, ya, bahkan sempat turun hampir 50% year to date, ya. Jadi secara tahun dari 2020 itu sudah turun di sekitar paling rendah 40-50%. Ya, jadi 30-40% ya, saya nggak tahu angka detailnya. Nah, maka dari itu ini kesempatan kita. Ya, kalau kita yakin ekonomi kita akan terus bertumbuh, kembali normal, dan negara kita terus bertumbuh, perekonomiannya dari waktu ke waktu, ya tentu market kita, IHSG kita akan ikut naik, cepat atau lambat. Nah, ketika market kita akan naik, ya otomatis saham-saham baik itu blue chip, first liner, second liner, third liner, itu pasti juga akan naik. Secara nggak langsung teorinya seperti itu. Nah, justru kesempatan inilah pada saat market sedang hancur, kesempatan inilah yang harus kita manfaatkan untuk berinvestasi. Ya, inilah waktu yang tepat. Gitu. Mereka trader-trader, investor-investor yang lama, mereka menanti-nanti waktu 10 tahun ini. Ya, mereka yang sudah merasakan pahitnya tahun 2008 dan merasakan manisnya tahun 2009-2010, mereka menanti lagi nih, kapan sih ya waktu ataupun sejarah akan berulang, dan ternyata di tahun 2020 di awal Maret terjadi, harapan mereka terkabul. Market hancur, mereka serok banyak dari bawah. Sampai sekarang saya banyak ketemu senior-senior, mentor-mentor saya, itu mereka masih pegang WSKT dari 390, pegang Antam dari 350, pegang BBRI dari 2200, pegang BBCA dari 22.000. Ya, karena mereka sudah tahu siklus ini akan terus berulang dan siklus ini cepat lambat pasti akan naik. Ya, itu kan secara teori pasti seperti itu. Nah, maka dari itu kesempatan kita untuk berinvestasi sekarang, baik itu untuk tabungan masa depan atau untuk tabungan anak, tabungan sekolah anak, tabungan pensiun dan sebagainya, itu penting banget. Nah, cuman permasalahannya saham apa yang harus kita investasikan? Nah, bukan berarti seluruh saham yang harus kita investasi, itu juga salah. Ya, ada beberapa saham ya yang memang layak untuk investasi dan juga tidak layak untuk investasi. Itu satu. Nah, nanti dari yang layak untuk investasi itu dipecah lagi. Mana yang bisa memberikan profit lebih tinggi, mana yang memberikan profit moderat atau tengah-tengah, atau mana yang memberikan profit minimal atau nggak gede-gede banget. Nah, itu dipecah lagi jadi 3. Nah, tugas kita ialah mencoba mencari saham-saham untuk investasi dengan time frame 1-5 tahun dengan potensi return ya minimal 50% atau bahkan minimal 100% ke atas dengan jangka waktu 1-5 tahun. Emang bisa, Om? Bisa banget. Sekarang waktu yang tepat untuk kita melakukannya. Ya, sekarang waktu yang tepat untuk kita berinvestasi di pasar modal. Ya, tentu dengan menggunakan money management yang tepat. Ya, jadi jangan asal langsung beli. Nah, nanti di Charity Webinar ini saya akan jabarkan
trik-triknya dan juga sudut pandang seorang value investing versi saya pribadi. Karena metode investasi saya agak sedikit berbeda dengan para fundamentalis yang lain. Ya, jadi agak sedikit berbeda dan ya adalah bumbu-bumbu rahasia versi saya pribadi. Nah, buat yang mau tahu, yang mau penasaran dan sebagainya, buruan daftar ya sebelum kuotanya kehabisan, karena saya hanya batasin di 100 orang seperti itu. Dan webinar ini nggak akan ada lagi di tahun depan, di 2021 ataupun di akhir tahun, itu udah nggak ada. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya ya. Oke, saya ngomong udah 10 menit, mohon maaf, tapi itu saja untuk gambaran. Dan saya mau info untuk member VVIP ya. Sekarang ini kita ada 5 grup untuk member VVIP ya, jadi tolong perhatikan. Grup pertama itu channel itu yang broadcast satu arah, jadi cuman hanya saya dan staff yang bisa ketik di sana ya. Terus jadi channel ada 2 untuk saham swing ya, jadi teman-teman yang sibuk kerja ataupun jaga anak, antara anak sekolah dan sebagainya, nggak bisa pantau tiap hari ya, atau bisa pantau seminggu sekali, itu ada menu swing, jadi lebih aman ya, dan ya santai aja gitu, jadi tidak terlalu terpengaruh terhadap fluktuasi harga setiap harinya. Itu channel swing yang pertama. Nah, channel yang kedua adalah channel harian. Jadi channel utama, segala informasi di VVIP akan saya infokan di sana. Di situ juga ada menu sore, menu live trade, menu antri dan sebagainya ya. Nah, berikutnya ada 2 grup. Oh ya, channel ketiga itu channel panduan. Jadi panduan teknis terkait setting order Mirai Aset, setting order Poem, automatic cut loss-nya settingnya gimana, terus definisi-definisi antrian piramid ya, dan berbagai hal teknis lainnya itu dijelaskan di sana. Itu untuk membantu teman-teman untuk membentuk mindset dan juga pola trading yang benar dulu. Itu di sana dijelaskan secara detail. Nah, yang kedua, yang ada 2 grup. Grup pertama adalah grup VVIP utama, yaitu khusus untuk seluruh member VVIP. Dan grup kedua ini namanya grup karantina. Jadi, member baru yang baru join 1-2 minggu, dimasukkan dulu ke grup tersebut. Ya, seperti ini. Dimasukkan dulu ke dalam grup tersebut. Oke. Ya, jadi member-member baru yang malu bertanya biasanya ataupun yang masih belum bisa beradaptasi, diadaptasikan dulu di sini. Nanti kalau dia sudah beradaptasi, sudah paham dengan gaya trading di VVIP, nanti baru loncat ke grup yang isinya senior-senior member semua. Jadi lebih terarah dan juga lebih terklasifikasi lah. Jadi member baru gabung sama member baru dulu, berbaur, sudah aktif, baru pindah ke grup yang isinya member-member senior semua. Gitu. Jadi di VVIP sekarang sudah lebih terstruktur ya, ada menu swing, channelnya pun terpisah, jadi nggak ketumpuk-tumpuk kayak gitu ya. Nah, berikutnya ya, itu yang mau saya sampaikan. Jadi buat teman-teman yang mau join, itu linknya ada di channel harian utama, jadi teman-teman cek di sana, itu ada 5 linknya saya kasih di sana. Ya, jadi teman-teman pastikan join semuanya. Ya, kalau bisa join semuanya. Minimal channel harian utama dan channel harian swing. Ya, kalau grup-grup, kalau nggak mau join diskusi, nggak usah join juga nggak masalah sih. Oke? Nah, berikutnya bagaimana dengan market? Ya, bagaimana dengan market? Agak ngeri. Ya, saya sih udah ngeri. Takutnya seperti ini. Ini kan naik-naik terus ini. Naik. Dibanting, habis ya. Tapi ini masih jauh sih. Kalau memang ya target ya di sini 5.455, 5.500-an target jauhnya gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kan hijau ya, pasti kan ada naik turunnya. Nah, market sih hari ini transaksinya cukup oke ya, volumenya ya lumayan lah dibandingkan kemarin. Nggak cuman ini ada gap gede. Sayang banget ketika market mau perjalanan jauh tapi dia ninggalin gap. Ya, nah yang ditakutkan ialah seperti ini teman-teman. Ini ada gap, ya, besoknya naik, ya, hari Selasa naik dikit, habis itu koreksi, ya nanti dia nutup gap baru nggak lama naik. Ya, sayang. Ya, teori gap itu nggak 100% tepat, tapi kalau gapnya gede seperti ini sih enakan ditutup dulu.
Ya, jadi saya menghimbau, dari tadi juga saya menghimbau, jangan agresif beli dulu, jangan sampai kehabisan cash. Beli boleh, trading boleh, tapi alokasi dana untuk kita average itu ada. Jangan sampai ketika market tiba-tiba anjlok, entah karena teknikal, entah karena berita atau sentimen, kita nggak ada dana. Seperti nanti kejadian pada saat sini. Ya, di sini marketnya oke, candle biru, volumenya naik, ya kan? Tiba-tiba malamnya info PSBB. Jebret, ancur, ancur, ancur. Ya, jadi akhirnya saya ketemu dua orang nih. Orang pertama, orang yang nggak ada cash, terus dia nggak mau cut loss. Akhirnya saham-saham dia, ya untungnya sih masih saham-saham blue chip ya, nyangkut, nggak ada dana, nggak bisa manfaatin kesempatan ketika harga sahamnya turun banyak gitu. Ya, nah orang kedua yang saya temui, mereka memang sudah prepare cash. Saya selalu bilang dari dulu 50%, 30-50% cash kalau bisa ada di porto. Ya, average ya, di masa sekarang saham-sahamnya sudah banyak yang mencapai titik average, bahkan sudah dalam posisi floating profit. Ya, mereka tinggal atur posisi jualnya sesuai mereka mau. Memang butuh waktu hingga kurang lebih 1 bulan, tetapi yang awalnya minus banyak 10-20% karena berita PSBB, karena money managementnya tepat, mereka terselamatkan dari minus 10-20% jadi floating profit ya 3-5% lah taruh. Nah, kuncinya itu money management, dan sekarang kita dalam posisi market sedang naik terus. Nah, jangan sampai, ya saya bukan menakut-takuti, ya saya cuma predik mungkin koreksi wajar. Ya, tapi kalau koreksi minus di bawah 1%, 2% pun masih wajar, karena memang naiknya sudah banyak, gitu. Nah, jadi saya mau menghimbau untuk teman-teman semua, baik itu yang member VVIP ataupun yang non-VVIP, prepare for the best and prepare for the worst, ya. Jadi, kita siapkan yang terbaik, berharap yang terbaik, gitu kan. Kita juga harus mempersiapkan yang terburuk. Yang terburuk kita harus siapinnya gimana, Om? Ya, harus siapin cash. Jadi, contoh saya punya 5 saham. Ya, total masing-masing saham misalnya 10 juta. Jadi kan total 50 juta tuh. Nah, kalau sudah total masing-masing 50 juta, ya minimal kita harus sediain lah 50 juta lagi. Untuk apa? Kalau tiba-tiba market ambruk, otomatis kan hampir semua saham ambruk. Nah, ketika 55 sahamnya ikut ambruk, ya kita ada masing-masing dana untuk average masing-masing ke 5 saham tersebut. Jangan nanti ketika market ambruk, dana kita cuman bisa untuk average 1-2 saham. Ya, 3-nya lagi mau diapain? Nah, ini menjadi dilema bagi teman-teman. Akhirnya mereka nggak sanggup cut loss, ya nyangkut lah. Terciptalah definisi, Om, saya nyangkut nih. Nah, itu tercipta karena kita nggak siap untuk kemungkinan yang terburuk. Ya, jadi saya selalu mengingatkan di setiap kesempatan morning briefing. Ya, ini saya nggak tahu sih didengar atau tidak, tapi sebagai orang yang bukan yang baik sih ya, dalam arti, ya kita sebagai teman trader yang baik, ya saya harus mengingatkan gitu. Ya, bukan berarti menebar fear, tapi mengingatkan untuk berjaga-jaga akan sesuatu yang tidak kita prediksi, ya di luar dugaan atau di luar prediksi kita. Kita nggak tahu besok, Rabu, Kamis, minggu depan, 2 minggu lagi akan terjadi apa di market kita. Kita nggak ada yang tahu. Ya, maka dari itu alangkah baiknya kita menyiapkan plan B, jaga-jaga ketika plan A kita gagal. Itu saran saya. Ya, jadi saya nggak komen market akan naik atau down, ya tapi kalau bursa Dow Jones-nya masih hijau, Europe masih hijau, bursa regional besok masih hijau, ya mungkin market open masih hijau. Ya, ntar closing nggak tahu seperti apa. Ya, jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Oke, targetnya jelas, teknikal masih di sini kok. Memang masih jauh, cuman ya kalau naik terus turunnya juga ngeri. Ya, jadi kayak roller coaster, naiknya tinggi, turunnya ambles. Sama seperti itu konsepnya. Ya. Nah, berikutnya ialah seperti properti konstruksi masih ngamuk ya, terutama WSKT. Sisanya sih biasa aja. Ya, unsur gorengannya tinggi banget. Ya, WSBP juga, ya kan seperti yang saya bilang, ya closingnya candle merah. Ya, terus juga yang naik-naiknya banyak, PPRE, auto reject. Ya, seperti yang saya bilang auto reject. Ya, closingnya seperti ini.
Ya, apakah dia akan lanjut turun? Ya belum tentu. Ya mungkin dia ada waktu cooling down 1 sampai 3 hari. Ya kalau trader-trader yang pengalaman bisa cari titik entry di range 1 sampai 3 hari tersebut. Kalau saya sih nggak dulu deh. Ya, ini juga kepentok di trendline ya turun lagi gitu. Jadi ya makanya kenapa saya nggak rekom? Ya karena risknya tinggi. Ya meskipun kita bisa taking profit 7% sih lumayan ya di awal. Oke, terus juga DAX. Buat yang nanya DAX, ya buat yang nanya DAX, DAX ini bagus banget sih masih, ya saya bisa bilang masih oke. Ya jadi yang sudah taking profit nggak masalah, ya jangan nyesel. Anda sudah profit ya sudah, gitu. Ya nanti yang nggak profit marah loh denger loh kalau Anda profit tapi masih nyesel gitu. Oke, trendline sudah di break, volumenya meledak, ya kena new sentiment oke. Ya tinggal penentuan bisa bertahan di atas 300 apa enggak. Karena kalau nggak bisa bertahan di atas 300 atau 298 nih, ya 298, 300 lah kita ngomong angka bulat. Ya, kalau dia bisa balik ke angka 300 sih bagus. Saya bisa akui itu bagus untuk DAX. Ya. Oke, jadi ingat ya DAX bisa bertahan di atas 300 itu oke. Bisa kita lirik. Tapi kalau nggak bisa, ya dia bisa lanjut turun downtrend ya. Tapi kalau bisa di atas 300, oke, ya kita bisa lirik lagi. Gitu, cuman ya mungkin koreksi-koreksi dulu lah. Ya, baru enak entry lagi. Kalau sekarang kan udah banyak copet, banyak grup-grup rekom yang ngeri. Gitu, jadi harga sahamnya naik turun. Cuman patokannya di atas 300. Itu untuk DAX ya. Terus ada yang nanya ke BAK, ya seperti yang saya bilang, ya sebelum ke 50 akan mengalami technical rebound. Ya, sebelum ke 50 akan mengalami technical rebound. Dan hari ini technical rebound. Saya pun jujur sempat trading. Saya tektok di 57 jual di 61 tadi. Ya, cuman saya nggak lempar ke grup VVIP. Saya nggak lempar ke channel karena resikonya tinggi. Ya, karena kalau teman-teman yang member baru gitu kan biasanya nggak siap cut loss. Jadi takutnya ketika saya rekom terus dibanting nggak siap cut loss nyangkut parah, ya nanti bahaya gitu. Nanti kerjanya ngomel-ngomel aja ya. Jadi untuk menghindari tersebut ya sudah saya trading sendiri aja. Saya banyak trading saham-saham nggak jelas ya. Ya kadang sesekali cut loss wajar ya, trading itu kalau nggak cut loss itu bukan trader. Ya, itu pembohong namanya. Kalau seorang trader nggak cut loss itu pembohong namanya ya, nggak mungkin nggak pernah cut loss ya. Kalau ada mungkin saya mau berguru sama dia kalau ada ya. Nah berikutnya gimana ke BAK, banyak yang nanya ya. Kalau sudah terjadi pantulan seperti ini mungkin besok lebih atraktif ya, jadi kecondongan untuk turun itu lebih rendah ya. Kecondongan untuk turun itu lebih rendah, bukan berarti nggak bisa turun ya, karena kalau kayak seperti yang saya bilang untuk ke BAK, retail ini akhirnya cut loss. Coba cut loss guys. Nah, cut loss ini YP akhirnya cut loss 100 ya, 150.000 lot lah. Dari yang semula net buy sekarang net sell. Ya, dan bandara net buy, CFS beli. Mana dia nggak jualan kan? Nah, ya, saya sih nggak pantau ke BAK seharian. Habis saya TP pagi saya nggak pantau lagi. Terus kalau kita lihat MG-nya net buy, PG-nya udah jualan nih dia. Dia yang beli di harga ARB, saya ingat banget. Terus juga CC, net buy tipis, KK pun distribusi, NI pun distribusi, cut loss, PD cut loss, ya, EP cut loss, MNC. Jadi secara bandarmologi hari ini kebaknya bagus, oke? Ya, jadi kesempatan buat teman-teman yang masih nyangkut kebak, ya bisa dilirik lah, ya siapa tahu bisa untuk out, kesempatan untuk exit, oke? Tapi bukan rekom, ya. Saya nggak tanggung jawab. Saya cuma menyampaikan pandangan, ya. Saya sudah bilang kemarin clue-nya, ketika retailnya nyerah ataupun sudah lupa dengan kebak, di saat itulah bandar beraksi. Dan hari ini sudah ada indikasinya gitu. Ya, ini bandar sudah beli nih. Jadi kalau kita cek, coba ya, kita netin deh. Kita netin. Oke, kebak gitu ya.
Ya bukan berarti dia langsung akan rebound sampai ke 100 ya. Ya mungkin naik mungkin ya ke 70 habis itu turun lagi. Ya habis itu mungkin sideway dulu. Itu yang benar siklusnya. Nah, kalau kita lihat udah broker-broker zombie semua yang beli. Nah, ini namanya fase akumulasi dan berhasil. Bandara cerdas banget. Ya, bandara cerdas banget. Retail dipaksa buang di ARB di 55. Bandara nampung 3.600.000. Cerdas. Ya, jadi dibuat depresi. Aduh turun terus. Aduh udahlah pasrah, jual aja deh daripada ke 50. Di saat itulah bandarnya akumulasi. Ya, yang menang siapa? Ya bandar, kita kalah. Kita cut loss ya kita kalah. Itu rulesnya bandar muluki. Ya, ini FA jualan. YPPDNI, KKNI ini jelas retail jualan. Yang nampung FF, MG, ID, IN, CP, YB. Oh, ini kan broker-broker setan semua ini. Ya. Nah, bahkan dia pun pegang di 55. Nah, ini waspada ya. Dia pegangnya di 55, closing sekarang kan 60. Ya. Dalam arti sudah profit 300 juta, ya 5 poin 600.000 kan 300 juta. Jadi hati-hati, dia bisa guyur kapanpun yang dia mau. Itu yang harus waspada. Ya. Jadi ingat, bandara ini benar-benar mainin psikologi. Jadi kalau sudah profit jual aja deh. Ya, atau pasang trailing stop. Ya, atau jual dulu minimal 50%, sisanya mau spekulasi hold terserah. Ya, terus buat yang nyangkut, ya saran saya kalau naik jual dulu sebagian, nanti turun average lagi. Nanti naik jual lagi, turun average lagi. Gitu aja terus, nanti lama-lama average kita jadi di bawah. Ya dengan catatan nih sahamnya nggak ke 50 ya. Kalau sahamnya ke 50 ya saya nggak tanggung jawab gitu. Tapi saya rasa agak sulit. Ya, di Stockbit saya juga sudah bilang kok, saya sudah kasih kode kebak sebenarnya. Ya, jadi buat teman-teman yang belum follow Stockbit saya, bisa di follow ya, username-nya itu Om Silent. Di situ saya banyak kasih info-info gratis lah, meskipun pakai kode. Ya, meskipun pakai kode. Ya, jadi menarik lah kebak untuk menarik untuk diperhatikan. Ya, menarik untuk diperhatikan. Kebak W-nya juga sudah naik ya, kalau nggak salah. Coba. Ya, closingnya di berapa nih? Oh, closingnya di 5. Ya boleh lah ya. Kalau dapat di 2 sih saya mau sih ya. Cuman kayak sulit. Udah price in mentok di 4 ya. Udah price in banget mentok di 4 untuk kebak. Apakah akan naik kebak warannya? Saya nggak tahu juga. Tergantung induknya. Yang jelas kalau induknya naik pasti warannya ke trigger untuk naik. Ya gitu. Kebak terus teman-teman banyak nanya misal. Raja, Om, Raja gimana Om? Nggak ada masalah Raja ya. Coba kita cek ya, ketika dia naik dengan volume yang ya lumayan, dia break volumenya break rata-rata 120 hari. Berarti dari 10.07 kalau kita cek coba ya 10.07. Oke. Kok keempat. Nah. Ya, oke. YB, CC, ZP, EP, CP. Oke. Yang nyerok KK, DR, YP, GR. Ada KI, ada AO. Ya. Masih netral. Ya, jadi kalau kita cek masih netral meskipun lebih condong ke distribusi. Nah, coba kalau kita tarik lebih jauh dari 0924 untuk Raja. YB, YB tetap distribusi, PD, CC, ATDH, ini rata-rata sih retail. Ya, tapi kalau kita lihat dari top 3-nya itu YB, IF pun sebenarnya 50-50. Ya, YB pun juga sebenarnya bisa retail, bisa bandar, karena gampang buka di JUC. Ya, nggak susah. Saya pun ditawarin gitu, kerjasama, tapi saya nggak mau. Ya, GR-nya ini saya jarang lihat sih GR itu top buy. Jadi kalau GR top buy ya mungkin setengahnya ada bandar. Ya terus ada ZP ya masih akum ya di 119 setidaknya 119 ini ya jadi patokan. Ya, terus juga ada AO, NI ya masih
masih 50-50 lah. Nah, coba kita tarik lagi dari sini ketika dia mencapai titik tertingginya. Nanti dari 09, 02 ya. Kita cek-cek aja gitu. Karena kalau cuma lihat dari satu sudut pandang, analisa kita bakal false. Maka kita harus sering cross check sana sini. Oke, PD ternyata retailnya banyak cut loss, KK cut loss, YB, dan di sini GR-nya akum terus ya, berarti memang ini ada indikasi broker retail. Broker retail ini panin ya, GR itu panin kalau nggak salah ya, broker retail yang disusupi Bandar. Ada AI, ya ternyata banyak ya, AI, CP, SA, KI, BQ tuh masih pada akum, rata-ratanya pun bahkan SA 136, GR punya di 125. Jadi memang di range berapa nih? Ya di range 120 sampai 130 ya, itu rata-rata harga Bandar saat ini. Jadi selama penurunan ini ya Bandara pegang di sekitar 125-an lah, kita taruh angka. Harga sekarang 122. Ya santai aja sih ya. Chartnya pun masih oke, jadi dia break trend line ya. Jadi saya gambar ulang deh ya, break trend line ya, break dengan volume yang cukup oke ya. Di sini bisa kita kategorikan dia pullback karena volumenya juga kecil. Terus dia di atas 120 ya, ini patokannya 120 aja support pertama ya. Terus next support itu di 115 kalau nggak salah ya. Nah di 115 ya, ini support cukup kuat. Jadi Raja ini banyak support sebenarnya ya. Support jauhnya sebenarnya di 106, cuman kan kejauhan. Jadi karena marketnya nggak stabil, kita pakai stop loss di 115, 112, 115 aja ya. Jadi kalau kita lihat ini masih ke dalam kategori pullback. Oke. Ya jadi menarik ya, masih menarik untuk Raja jelas, karena memang Bandarnya masih dalam posisi net buy gitu ya. Jadi tinggal tunggu aja kapan dia akan up ya. Tetap batas stop loss di 115, 112 ya. Kalau dia jebol ya mau nggak mau kita out. Atau batas toleransi akhir di 106 ya. Kalau 106 dijebol udah rusak, teknikalnya udah nggak ketolong gitu. Oke, kalau kita coba gambar misalnya di sini, masih uptrend ya. Masih uptrend jelas ya. Saham Raja masih uptrend. Meskipun uptrendnya ya nggak uptrend banget, jangan langsung naik gitu. Oke, itu untuk Raja. Boleh aja yang mau beli disclaimer on. Terus berikutnya Antam sudah saya bahas kemarin di atas 750 oke. Terus ada yang nanya BMTR deh. BMTR gimana? Saya sudah mulai lirik BMTR MNCN sih sebenarnya ya, karena memang ya ini udah turun terlalu dalam kemarin dan ya sudah saatnya dia rebound gitu. Terus ya ini kan dia sudah di break, ini juga sudah mulai ya. Ya kan sudah mulai ini. Ya tinggal penentuan dia break atas apa break bawah. Kalau dia break bawah ya ngeri, kalau dia break atas ya bagus. Ya begitu pula dengan MNCN. Cuman ya balik lagi ya, market ini sedang udah naiknya banyak banget. Jadi potensi rawan koreksi masih tinggi. Ya potensi koreksi masih. Ini juga MNC sudah di penghujung pattern gede ini. Ya sudah di ujung pattern gede, tinggal tunggu dia ke atas atau ke bawah. Ya harusnya sih lebih condong ke atas daripada ke bawah. Ya. Kalau ke bawah ya mungkin marketnya lagi jelek, tapi secara demand-nya pun ini sudah bottom banget ya. Jadi ya harusnya sih lebih condong untuk up ya untuk MNCN secara teknikal. Tapi saya belum rekomen ya karena marketnya lagi kurang bagus. Jadi kita mainnya third liner dan second liner dulu aja. Ya untuk MNCN kan bisa dikategorikan first liner, second liner sebenarnya cuman masih dikategorikan first liner lah seperti itu. Ya saham yang kita kenal sehari-hari. Nah terus berikutnya saya di grup sudah sampaikan CPO sebenarnya. Ya ini ya hijau-hijau semua ya. Tuh ya hijau. Alhamdulillah ya, saya
senang mendengarnya. Hijau nih kalau kita lihat hijau. Nah, ya hijau semua ya, jadi saya senang dengarnya. Nah, saya sudah info untuk saham-saham CPO. Ini menarik juga untuk teman-teman perhatikan. Ya, saya sudah bilang lagi. CPO ngamuk nih bisa-bisa di jam 10.12. CPO itu banyak, ada Simpe, DSNG gitu kan. Nah kan, waktu DSNG itu saya ketik itu masih di 5.10. Sekarang closing 5.25. Terus ada Ali, ada Lesip, BWPT, ya gorengannya CSRA. Ya CSRA ini dipom-pom. Oh ya, CSRA ini dipom-pom. Jadi buat member aku ya, member VIP yang masih hold, itu langsung antri jual aja di 352, 354 nggak apa-apa. Kan kita udah profit dari 336 ya. Kita udah info dari 336 di channel. Jadi sudah profit 4%-an. Jadi kita taking profit aja karena di pom-pom agak ngeri. Ya. Itu untuk CSRA. Ya, jadi chartnya sih menarik. Dia bisa bertahan di atas 344. Itu bagus banget gitu. Dia kembali ke jalur yang benar. Terus juga dia udah break trend line juga kan. Ya, ini kan break trend line ini. Ya, itu kan break trend line. Volumenya juga cukup lumayan. Ya, cuma karena di pom-pom yang ngeri aja. Ya, jadi lebih baik kita taking profit. Saya masih pegang sebagian CSRA. Ya, saya masih pegang sebagian lot kecil. Jadi ya saya jual juga nanti untuk CSRA. Oke. Ya, tapi masih menarik kalau kita cek dia punya. Saya baru tahu ya CPO itu ceknya di sini. Karena CPO ini saya bingung cari datanya di mana gitu. CPO nggak ada ya. Oh ini ya, sorry. Naik 2,28% gitu. Jadi hari ini naik, ya menarik gitu ya. Hari ini naik, ya kita doakan aja ya. Saham-saham CPO bisa naik. Tapi ingat kalau marketnya jelek ya turun gitu. Tapi karena saya sudah pegang CSRA ya saya tinggal jualan. Nah buat teman-teman kan baru mau beli ya hati-hati. Ya kalau udah naik banyak jangan kejar harga. Ya disclaimer on untuk teman-teman. Karena saya sudah info di sini. Ya, kalau teman-teman gak ikutin ya sayang. Makanya buat yang belum join Silent Trader Academy boleh ajak seluruh teman-teman trader ya, karena di sini saya sering kasih info gratis kok. Terus buat yang mau join promo ya 3.500 per hari hingga akhir tahun. Jadi promonya harus sampai akhir tahun. Jadi kalau di total sebulan hanya 105.000. Bayangin di mana lagi yang semurah ini ya. Kalau mau mingguan juga bisa 50.000. Ya cuman kan sayangnya mendingan langsung ambil yang 3.500. Promo ini akan berakhir minggu ini, jadi buat perpanjang juga bisa, buat member baru juga bisa, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, mungkin itu dulu. Thank you banget ya, agak panjang hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.